Baik, silakan yang sudah bisa gabung, silakan. Ya, selamat sore buat saudara Eki Fredian. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Bisa didengar, Pak? Ya, baik. Sambil nunggu temannya ya. Iya, Pak. Ya, saudara Syarifudin ya. Selamat Ini sore. di sebelah saya, Pak. Ya, selamat sore. Orang asalnya ganggu itu, gitu. Kenapa? Ada feedback tuh suaranya nanti. Kalau suara... Enggak, Pak. Salah satunya kan dimatikan, Pak. Ya, nanti dimatikan. Kemudian ada... Tadi aku lupa ini. Ya, selamat sore, Mas. Tadi aku lupa. Sore, Mas. Bateraiku entek. Aditya Banu, Trianto. Bentar ya, nunggu teman-temannya sudah terkumpul. Ya, Aditya Banu, selamat sore. Saudara Srianto juga selamat sore. Pak Nurois belum ini ya? Nurois. Ya, sambil nunggu temannya, mungkin saya mulai aja ya. Saya mulai Iya, Pak. untuk pembahasan itu apa namanya, judul-judul yang diajukan ya. Nanti tolong masing-masing membuat catatan sendiri ya atas apa namanya judul yang diusulkan. Ya, untuk judul-judul akan saya bahas satu persatu. Kemarin ada 11 atau 12 yang sudah diberikan. Yang belum hadir siapa ini? Tolong Mas, mic-nya di-mute dulu. Syarifudin Ayubi, mic-nya di-mute. Nah, ini dimatikan dulu ya. Supaya tidak gaduh suaranya. Ini Syarifudin Ayubi, tolong dimatikan dulu mic-nya. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Sekarang saya mau jelaskan untuk saya mulai dulu dengan yang contoh-contoh kemarin ya. Nanti terus masuk ke pembahasan masing-masing. Yang kemarin itu ini ya, PowerPoint-nya tentang judul itu ini ya, coba diperhatikan contoh-contohnya sebenarnya sudah jelas ya. Topiknya kalau ini sistem pakar, ya, sistem pakar. Ini topiknya apa ini? Manajemen gudang, ya.
Kemudian ini sistem mendukung keputusan. Topiknya itu loh. Ini adalah persediaan ini topiknya ini. Persediaan dengan metode moving average ya. Terus kemudian ini apa? Pemantauan kinerja ini. Ini pemantauan kinerja. Topiknya ya. Ini topiknya sistem informasi akademik. Kemudian ini topiknya sistem keamanan ruang ini. Sistem keamanan gini ya, keamanan ruang ini topiknya ini. Kemudian ini topiknya sistem otomasi rumah, ya, sistem otomasi rumah ini. Kemudian ini topiknya untuk telemetri ini, pengukuran jarak jauh. Ya, jadi ini topiknya harus jelas dulu, topiknya harus tahu semua ya. Jadi ini kira-kira cukup jelas contoh-contohnya juga. Terus kalau perlu metode ya metode ya, forward signing. Kalau pakai forward signing itu ya harus sistem pakar. Ya, sistem pakar. Nanti saya jelaskan tuh. Kemudian ini manajemen gudang ya, ini metodenya PIS ini. Contoh sistem ini untuk anak akuntansi biasanya. Dan mendukung keputusan. Kemudian ada sistem informasi persediaan, sistem pemantauan kinerja. Ini topiknya pemantauan kinerja. Kemudian sistem informasi akademik ya dan seterusnya. Baik, sekarang saya mau bahas satu persatu ya untuk yang diusulkan. Yang diusulkan Pak Nurroy sudah datang atau belum itu ya? Nurroy sudah datang belum? Belum Pak, kayaknya. Belum. Eki Fredian ya? Belum. Saya lompati dulu yang sudah. Eki Fredian sudah ya? Jadi ini ya, ini membahas punyamu. Bisa dilihat ya di layarnya. Bisa, Pak. Ya. Ini sudah saya kelompok saya jadikan satu. Temanya, nah ini topiknya ini sistem keamanan, Mas. Sistem keamanan rumah ini. Ya, topiknya itu sistem keamanan rumah. Teknologinya IoT. Cuman ini gini ya, Mas ya. Kalau dilihat hanya seperti ini saja kok kurang ini. Rumah bersudut dan jemuran itu otomatis nih loh. Ini kurang judulnya kurang mestinya masuk pakai sensor apa. Ini kan tidak jelas nih, keamanan rumah jemuran otomatis gitu ya. Kalau keamanan rumah itu ya melindungi misalnya harta, melindungi dokumen yang penting dan sebagainya ya. Atau melindungi ya isi di dalam rumah tersebut. Terus ini jadi yes nih. Terus jemuran otomatis. Jadi judulnya kurang pas Mas ini. Oke, berbasis IoT sudah oke ya. Oke, menggunakan jadi nanti mungkin penerapan itu Internet of Things untuk sistem keamanan rumah menggunakan sensor apa gitu loh misalnya. Karena ini dua hal yang berbeda ini. Keamanan rumah dan jemuran otomatisnya dua hal yang berbeda. Nah, kalau keamanan rumah kamu pakai sensor apa? Seperti proyekmu kemarin pakai RFID, terus pakai apa itu? Pakai sensor ultrasonic, sensor bir. Mas, Ahmad Sifa tolong dimatikan mic-nya, Mas. Mic-nya dimatikan, Mas Ahmad Sifa. Mic-nya. Ahmad Sifa tolong dimatikan mic-nya tuh. Halo? Tadi mic-nya dimatikan, Mas. Saudara Nurroy sudah hadir ya? Halo? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Ada pertanyaan enggak Eki Fredian ini? Silakan tanya ya, satu persatu langsung tanya kalau yang mau ditanyakan. Judulnya direvisi ya, Pak? Ya, cocok itu judulnya. Maksudnya ini ada dua hal yang berbeda ya. Sistem keamanan rumah itu ya melindungi rumah. Kalau jemuran otomatis itu kan ada fasilitas tambahan. Jangan membuat seperti ini, rancu nanti. Lebih baik kamu fokus ke sistem keamanan rumah, kemudian menggunakan sensor apa saja yang digunakan berbasis atau menggunakan teknologi IoT ini. Jadi judulnya ini loh, penerapan teknologi IoT
untuk sistem keamanan rumah menggunakan sensor apa gitu. Paham ya, Mas? Berarti sensornya disebutkan satu-satu nggak apa-apa ya, Pak? Iya, tapi nggak usah sensornya pakai berapa kan? Jemuran otomatisnya ini harusnya dihapus ini, jangan di sini. Kamu fokus di anu saja, di Keamanan rumah. ya, keamanan ruang, ya, atau keamanan Ya, Pak. rumah. Mau menggunakan sensor apa terserah. Atau kalau terlalu panjang ya nanti keamanan rumah apa yang ditonjolkan IoT-nya ini loh, Mas. Ya, penerapan teknologi IoT untuk sistem keamanan rumah menggunakan sensor apa gitu aja. Jelas ya? Ya. Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang saudara Nurois ada ya? Nurois? Iya, Nurois ada ya? Nurois? Pak. Ya, ini judulmu ya. Ini judulnya Sistem Komputerisasi Pelayanan di Rumah Tanggung Harjo Grobogan. Coba itu yang dimatikan dulu mic-nya yang tidak bisa sedang ajak bicara ya. Sistem komputerisasi pelayanan di puskesmas, ini pelayanan apa Mas? Jelas. Dan jangan sistem komputerisasi. Kalau sistem komputerisasi itu di 3 ya Mas. Maksudnya apa? Coba dijelaskan dulu Mas Nurois. Maksudnya apa itu? Halo? Nurois? Coba itu dimatikan dulu mic-nya semua. Kecuali Mas Nurois ini loh. Nurois sendiri malah dimatikan mic-nya. Mic-nya dihidupkan Mas. Nurois. Siapa sih yang motong-motong? Ya, udah dengar ya? Ini judulmu ini, judul ini sistem komputerisasi itu D3 Mas, bukan skripsi. Oh ya. Ini maksudnya apa dulu dijelaskan coba? Maksudnya membuat apa nih? Pelayanan di puskesmas itu pelayanan pasien atau pelayanan apa misalnya? Apa? Pelayanan pasien, Pak. Nah, ini kalau pelayanan pasien nanti gini, ya. Penerapan kartu RFID untuk pelayanan pasien di Puskesmas Tanggung Harjo Grobogan. Jadi kartunya itu nanti bisa digunakan untuk daftar pertama kali ya. Kalau sudah daftar, nanti di administrasi pertama itu dicek kartunya itu, betul. Terus nanti sama susternya, sama petugas itu di keluarnya apa, yang dicatat di situ. Nanti pakai komputer semua ya. Ini pakai jaringan komputer nanti. Terus apa namanya? Setelah itu masuk ke ruang dokter. Kartunya di-scan lagi sama dokternya, tahu ini namanya siapa, riwayat sakitnya apa. Karena dokter mengisi riwayat sakit juga. Terus nanti sudah itu dokter ngasih resep, ya toh? Nah, nanti kartunya dibawa ke apoteknya di puskesmas itu, tempat obatnya. Nanti di-scan lagi. Nah, tugas apoteknya bisa baca resep dari dokternya itu. Paham enggak, Mas? Ya, seperti itu kira-kira. Siap, Bang. Ini terlalu sederhana ini, jadi enggak cocok. Coba nanti anu lagi ya, diusulkan lagi, maksudnya nanti di WA atau bagaimana ya. Yang saya kasih tadi catatan tadi ya. Jadi harus pakai kartu RFID, Mas. Pakai kartu RFID-nya sebagai kartu pasien. Paham ya? Ya itu. Ya, nanti cari jurnal-jurnal yang seperti itu. Cari jurnal-jurnal yang mendekati itu. Oh, ya, siap. Oke ya, Saudara Eki sudah. Amat tulisan ada ini? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Itu yang nggak sedang dipanggil, tolong dimatikan mic-nya, Mas. Apa yang sedang tidak dipanggil, dimatikan mic-nya ya, supaya bisa jelas. Oke. Saudara Mulisan, ini pendaftaran secara baru secara online yang saya minta udah ngeroto hubung. Ini pendaftaran ini maksudnya apa, Mas? Pakai apa nanti daftarnya? Nanti pakai aplikasi, Pak. Ya, aplikasinya itu berbasis Android, Pak. Ini yang mic-nya belum dimatikan siapa? Mic-nya sudah mati semua ya? Gimana, Mas? Di sini berisik, Pak. Di sini berisik, Pak. Kowe rada kamu feedback loh mic kemarin. Mic-mu feedback itu.
Coba dengerin saja ya, saya kembali lagi share lagi. Saya share lagi ya. Ya, pendaftaran siswa baru secara online ini maksudnya menggunakan apa? Ya, karena mendaftar itu kan mestinya selain namanya juga menyertakan scan ijazah atau apa ya, kelengkapannya itu. Itu bagaimana nanti anunya, prosesnya itu. Menggunakan HP saja atau bagaimana supaya jelas. Ya, misalnya ini pendaftaran secara online, ya. Nah, nanti bayarnya apa bagaimana itu daftar kan kadang terus suruh bayar uang muka dan sebagainya. Jadi ini tolong diperjelas maksudnya pakai apa, gimana ya? Apa seperti pakai aplikasi di HP mungkin ya? Ya itu silakan diperjelas nanti. Ya menggunakan ini apa? Pemrograman mobile nanti Mas nih dalam Android. Karena Android itu sistem operasi soalnya. Berbasis pemrograman mobile ya. Nanti Anda pakainya sistem operasinya Android seperti itu. Ya. Bisa Jadi dirubah Pak atau bagaimana Pak? Ya dirubah, judulnya ini nggak jelas ini. Oh gitu Pak. Aplikasinya itu seperti apa gitu. Ya. Jadi nggak berbasis Android ya Pak? Berbasis pemrograman mobile. Oh pemrograman mobile. Ya. Ya Pak. Ini nggak usah panjang-panjang gini aja Mas. Di SMK Sampai ini di bawah nanti. Di bawah. Ini ditulis ya. di tempat ini di bawah setelah ini, setelah Android dulu. Jadi secara Pendaftarannya online itu nanti kalau online itu kan harus nyampaikan apa itu ijazah, scan ijazah ya, scan apa itu iya, Pak. dan lain-lain itu loh. Terus nanti harus bisa dibaca oleh gurunya, harus ada grafiknya dan sebagainya itu. Di Android-nya harus muncul seperti itu. Yang sudah daftar hari ini berapa, atau totalnya berapa, dari mana saja dan sebagainya itu. Perlu database-nya yang diatur ini. Ya supaya di sekolah itu sudah tahu baca dengan jelas tuh. Kan daftar nama, alamat, ya toh, mungkin apa, tanpa tanggal lahir, mungkin agama, nama orang tua dan sebagainya toh. Terus nanti akan melampirkan juga itu jasa, scan ijazah dan sebagainya. Jadi nanti di database-nya sekolah itu bisa tahu, ya, sudah lengkap dulu datanya. Terus sudah registrasi belum dan sebagainya, ya. Jadi judulnya ini kurang pas nih. Jadi sistem informasi pendaftaran siswa pendaftaran online ya siswa SMK ini menggunakan pemrograman mobile. Sistem informasi pendaftaran siswa baru secara online menggunakan berbasis pemrograman mobile ya di SMK ini. Ini belakang ini tidak usah panjang-panjang Mas. SMK Miftahul Grobogan itu aja. Ya. Nggak usah panjang-panjang. Oke ya. Kemudian Saudara Banu. Hadir, Pak. Hadir ya. Ini saya bahas punyamu. Aplikasi RFID untuk absen guru dan karyawan di Eminensul Fajar. Nah ini judulnya jangan aplikasi gini. Penerapan kartu RFID sebagai kartu siswa dan kartu guru di ini Eminensul Fajar ini. Ini sederhana loh Mas kalau ini kita. Oh. Jadi nanti tambah lagi Pak ya? Bukan, prosesnya itu nanti panjang loh. Jadi apa namanya itu cuma absensi itu kan gampang. Sekarang itu modelnya ya, kalau absensi itu ditampilkan saja di kelas itu di layar QR code-nya itu loh. Terus nanti mahasiswanya itu atau siswanya itu mempotret itu ya. Terus langsung absen loh. Itu teknologinya kalau pakai kartu ini jangan kuno ini sebenarnya. Sekarang harus pakai QR code Mas. Jadi QR code Pak. QR code itu loh yang digunakan ngene tuku-tuku loh. QR. Iya. Jadi itu ditampilkan di
di mana gurunya kalau masuk toh tampilkan itu di layar, kemudian siswanya itu dipakai HP-nya motret itu. QR code-nya nanti otomatis sudah terabsen. Coba dicari itu ya pembandingnya. Kalau seperti ini sudah terlalu banyak, ini sudah kuno. Dan ini tidak aman karena bisa diabsenkan orang lain. Ya tidak aman ini kalau pakai kartu ini terabsensi. Jelas ya Mas? Siap, makasih Pak. Siap. Ya, oke. Selanjutnya Syarifuddin Al-Ayyubi. Ini maksudnya biar guna sistem absensi kalian dengan menggunakan CCTV ini kalau. Ya, Pak. Maksudnya piye Mas? Coba jelas nol. Kan biar lebih cepat. Terus CCTV diambil apa? Dari CCTV diambil apanya? Fotonya, Pak. Fotonya terus dipenteleng. Identifikasi foto ini. Terus dipentelengi wong yang ngono meneh. Ya itu cara orang zaman ini kalau ngono. Kamu lihat sekarang kalau mau buat absensi karyawan itu lihat di yang sudah dijual, Mas. Itu ada yang deteksi wajah, wis murah regane. Yen nganggo sidik jari ya murah. Kuwi meng gawe apane meneh. Jadi jangan membuat kalau tidak ada masalah loh ya. Berangkatnya itu semua dari masalah loh ini. Oh iya, Pak. Ini karyawan di mana juga tidak jelas nih. Di Prima Abadi Semarang nih. Ya bagi Honda apa Prima Abadi. Pabrik kopi, Pak. Nah, sekarang absensinya pakai apa dia? Absensinya masih sekarang wajah, Pak. Tapi kan kadang lama gitu, Pak. Kadang tidak kedeteksi. ya, mesti terdeteksi itu mesti itu sekarang sudah dijual macam-macam loh Mas anunya tuh. Dan jangan Jadi kalau kamu mau membuat itu dilihat di toko dulu yang sudah ada di pasaran itu apa. Jangan yang kamu membuat sendiri, harganya lu larang, ya gampangannya rak madono, ora ono gunane. Karena yang sudah ada itu sudah langsung terkoneksi dengan database dan bisa dikirimkan secara online. Ya, jadi ini kurang menurut saya ini absensi seperti ini itu percuma lah. Sudah banyak yang buat, yang jual dari Cina itu murah-murah. Kamu cek dulu. Kamu harus bisa menandingi yang dibuat di itu loh. Dengan harga yang sekian, kamu harus bisa menandingi. Kalau tidak bisa, jangan buat pakai ini. CCTV kan juga mahal kameranya juga. Dan itu dapatnya cuma gambar. Jadi orangnya harus mentelengi satu-satu gitu mereka ini lagi. Nah, siapa yang sanggup? Ya, Pak, nanti saya revisi. Ya, diganti. Oke. Tadi kulubab. Iya, Pak. Ya. Ini judulnya implementasi. Oh, enggak, gue juga dari tobat. Nah, mana ini? Ya, ini ya. Internet of Things. Implementasi IoT dalam alat monitoring kerusakan lampu jalan berbasis apa ini? Berbasis apa ya? Microcontroller, Pak. Ya berbasis mikrokontroller Mas, berbasis iku berbasis ESP piro iku. Oh iya, Pak. NoteMCU itu. Ya kalau ada pakai dua ya juga pakai mikrokontroller dan itu NoteMCU misalnya itu. Oh iya, Pak. Ya, ini sudah ada jurnalnya juga tahun ini. Jadi kamu jangan persis seperti ini loh ya, harus beda. Ini dia pakai apa nih jurnalnya? Itu pakai Arduino, Pak. Arduino ini apa ini? Itu real time clock kalau nggak salah. Enggak, RTC orang ini gimana kedengeran sama cilik RTC. Ini loh RTC-nya itu. Ya, itu coba nanti di ya. Terus lampunya nanti lampu apa sing di pantau itu minimal harus bisa mantau Mas. Kalau satu lampu satu jaringan nanti jadinya mahal itu. Jadi so mantau 4 tiang lampu 4 tiang. Ya. Supaya ada bedanya ini mungkin mantaunya cuma satu nih. Iya, Pak. Kamu bisa di atas 2 lah, 3, 4 itu NoteMCU-nya cukup untuk itu. Jadi nanti penerapan teknologi
Internet of Things untuk monitoring kerusakan lampu jalan berbasis Not MCU. not MCU. Tipe berapa ya? Oke, Pak. Dengan sensor apa misalnya? Sensornya pakai LDR atau apa? Jelas ya, Mas ya? Iya, Pak. Jelas. Perbaiki judulnya ini. Iya, Pak. Ya, Siap. pokoknya harus beda sama yang ini, yang ada, yang sudah ada. Oke ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Berikutnya, jadi kalau ada referensinya gini, ini bagusnya gini ya. Maksud saya itu Anda cari referensi gini loh, yang mirip-mirip gini loh. Supaya Anda itu tidak lengger kemana-mana. Jadi harus cari dua jurnal yang mirip dengan yang mau kamu buat, tapi tidak sama loh. Ya misalnya di sini pakai Arduino, tadi diganti pakai Not MCU misalnya. Di sini cuma satu lampu, namun bisa 2-3 lampu jalan yang dipantau. Misalnya seperti itu loh ya. Harus ada bedanya. Bahkan kalau bisa lebih dari yang sudah ada. Jadi jurnalnya penting loh. Nanti dalam proposal nanti ada kajian penelitian yang relevan itu mengkaji jurnal yang relevan itu. Relevan itu artinya ya mirip, ya relevan topiknya atau relevan teknologinya seperti itu. Baik, berikutnya Saudara Adi Siswanto ada? Halo? Hadir, Pak. Ya, ini Adi Siswanto ya. Coba ini kalau kamu pakai forward signing ini ya, forward signing ini harusnya pakai sistem pakar. Sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan mesin fotokopi dengan metode forward signing. Tapi gini loh, tapi kalau sistem pakar itu kamu harus dapat pakarnya. Jadi ahlinya itu yang punya sertifikat kepakaran. Kalau tidak punya sertifikat kepakaran nggak bisa pakai sistem pakar. Paham enggak, Mas? Misalnya sistem pakar kerusakan sepeda motor Honda ya. Nah, kamu narasumbernya itu dari pakarnya itu yang pernah di training di Honda Jakarta itu kan dia dapat sertifikat itu. Nah, sertifikatnya nanti dilampirkan baru boleh. Kalau kamu nggak punya sertifikatnya, cuman tukang reparasi fotokopi itu nggak bisa. Karena sistem pakar itu kan memindahkan otaknya pakar itu ke dalam bentuk aplikasi. Paham? Jadi kalau mau pakai forward signing ini mesti sistem pakar. Sistem pakar kamu harus bisa dapat orang sebagai narasumbernya itu yang seorang pakar yang memiliki sertifikat, bukan ijazah loh. Sertifikat kepakarannya itu yang dikeluarkan oleh instansinya, misalnya fotokopi Canon ya. Harus orang itu pernah di training di Canon. Ya, punya sertifikatnya kalau dia pernah training. Pasti nanti diminta sertifikatnya waktu kamu ajukan judul. Paham enggak? Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Saya ada pertanyaan lagi enggak? Cukup ya? Cukup. Ya, Cukup, Pak. Cukup. Aprilian Wicaksono ada? Aprilian. Halo? Aprilian ada enggak? Aprilian ada enggak ya? Tidak ada ya? Ya, Srianto. Srianto ada? Hadir, Pak. Ya, Srianto. Ini judulmu sistem keamanan pada lingkungan pondok pesantren bersih sensor bit dan modul kamera inframerah. Ini maksudnya apa, Mas? Tinggu apa ya? Sistem keamanan untuk keluar, biasanya kan banyak yang keluar pondok pesantren itu melewati jam batas malam gitu loh, Pak. Terus? Nah, itu nanti kalau yang melanggar itu nanti ketika ada pergerakan manusia, kamera inframerah akan menangkap otomatis. Terus? Kemudian mengirim kepada mungkin ustadznya atau siapa gitu, Pak. Ya. Jadi sistem keamanan untuk mendeteksi untuk mendeteksi santrinya yang keluar masuk keluar masuk. Iya, betul, Pak. Nah, itu coba kata-katanya disesuaikan lagi. Sistem keamanan untuk mendeteksi kehadiran atau keluar masuknya santri dari pondok pesantren itu dengan menggunakan sensor bir yang mengaktifkan kamera infrared gitu toh. Kalau ada orang benar. jadinya aktif, kameranya merekam ya.
Iya. sesuai PIR-nya itu berapa lama, terus nanti mati lagi gitu kan. Iya, Pak. Ya, coba ini, ya itu soalnya sudah bisa diterima, cuman ini. Namanya nih, judulnya coba diperbaiki. Sistem keamanan iya. pondok pesantren untuk mendeteksi apa namanya keluar masuk orang berbasis IoT-nya atau penerapan teknologi IoT untuk memantau keamanan lingkungan pondok pesantren. Ya, Oh iya, iya. dengan menggunakan sensor PIR dan kamera infrared untuk memantau apa pintu masuk lah, ya pintu masuk pondok pesantren dengan menggunakan sensor PIR dan kamera infrared. Nanti coba dibuat lagi ya, ini diusulkan, diperbaiki. Ya, berikutnya Andika Trisusanto. Hadir Pak, hadir. Ya, ini ya, Andika saudara. Ini perancangan sehingga merancangnya urung jadi barang loh Mas. Yang namanya perancangan itu cuma di atas kertas toh, gambar toh itu jenis perancangan. Desain itu perancangan. Ya, apalagi penghitung barang otomatis berbasis Arduino. Ini cuman ini tuh D3 Mas kayak gini nih levelnya ya. Kurang canggih. Ini barang yang mau dihitung apa ini? Yang mau dihitung barangnya apa? Barang apa coba? Barang jadi Pak. Di PT Arisa ini. Ya. Kamu kerja di situ, Pak? Halo? Ya, ya. Iya, Pak, ya. Kamu kerja di Arisa. Terus kemudian? Iya, Pak. Bagian apa? Saya di gudangnya, Pak. Gudang. Itu kan industri plastik ya? Plastik injection ya? Ada Arisa itu. Ya, itu ada yang elektronik juga, Pak. Oh, ada elektronik. Nah, kalau elektroniknya itu berarti nanti dikasih sensor di lainnya itu, lain produksinya itu, ya, pakai inframerah bisa. Dan nanti gini itu harus kamu Mas, itu kan ada target biasanya, target produksi itu loh. Jadi harus ada targetnya, pencapaiannya itu ngitungnya itu. Misalnya dalam satu hari itu dibagi biasanya 2 kali atau 4 kali ya. Misalnya jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 10, 10-12 nanti istirahat dibagi 4 gitu loh. Jadi dikasih target. Ya, target jam pertama misalnya menghasilkan 50. Dan nanti hitungannya ini yang kamu nyinsor itu bertambah terus loh. Sudah memenuhi target apa belum. Itu dimunculkan dalam tampilan nanti. Tampilan 7 segmen seperti itu. Paham ya, Mas? Paham. Ini bisa, cuman kamu harus paham dulu prosesnya. Jadi membandingkan target produksi sama pencapaian gitu. Ya misalnya kamu bagi 2 lah, misalnya siang hari sampai nanti akhir kerja jam 4. Itu 24 jam atau Mas kerjanya? Halo? Satu shiftnya 8 jam kerja, Pak. Ya, berarti 22 ya, 4 jam itu aja ada. Ya ini bisa nanti kalau kamu butuh konsultasi sama saya untuk masalah produksi saya sudah paham. Oke. Ya, Pak, siap. Ramdhani Rizko sudah ada. Hadir. Ya. Ini sistem penyiraman pemupukan tanah otomatis menggunakan drone yang terkoneksi dengan GPS berbasis apa? Internet IoT ya, Mas. Berbasis. Ya. Ini judulmu ini bagus ya, cuman kamu bisa merealisasi enggak ya? Nanti rencananya itu pakai itu Pak, rute GPS Pak. Oh, iya. Jadi kita masang rute GPS di drone-nya itu. Ya, sama controller. Ya maksud itu. Maksudnya kamu usah paham namanya. Drone nanti pakai apa, terus kan dia bawa apa nih? Pupuk sama air itu toh, kan? Pupuknya mesti dicampur banyu atau piye sama sini. Iya. Itu kamu sudah itu paham nanti belum? Yang manual dulu, Pak. Sudah paham, Pak. Drone-nya itu loh. Manual apa ya maksudnya? Buatnya jadi itu pupuknya itu sudah disiapkan dulu, Pak. Ya. Di tempatnya. Betul. Nanti terus? itu tinggal dicantol ke drone itu, Pak. Ya, terus? Nanti tinggal bawa drone terus disebar ke terus. Buka tutupnya ikune piye? Buka tutupnya enggak apa? Ada nganunya sendiri, Pak. Pakai motor sendiri nanti. Oh iya. Kan modelnya kayak emberan tapi bawahnya bukaan dulu, Pak. Bisa buka. Tapi drone ini pakai drone apa ini? Kan drone harus cukup kuat ini.
Ya pakai drone DJI Pak, paling Pak. Jadi untuk saya sekali lagi ya, untuk skripsi itu tidak usah membuat yang sebenarnya nanti digunakan sampai buatnya prototipe saja, paham ya? Jadi waktu benar-benar Ya, paham, ya di lapangan saja kecil gitu aja, dia bisa menyebarkan itu keliling gitu saja, itu sudah bagus, paham ya? Jadi kita tidak Paham, Pak, dituntut paham. untuk sampai diterapkan itu loh, sampai diterapkan itu tidak, ya. Kalau diterapkan anak juga harus buat yang gede, yang seperti kemarin digunakan untuk apa nyebar disinfektan itu kan, itu ada drone-nya besar, nggak mungkin itu mahal sekali. Jadi buat prototipe yang kecil saja. Ini belum ada yang buat, Mas? Atau kamu sudah ada buat? Saya ini masih pemikiran sendiri ya Pak. Coba dicek. Belum ada kayaknya Pak. Ya dicek Ya, di Pak. internet, Ya, Pak. cari jurnal yang terkait ya. Cari jurnal Siap, yang siap. terkait. Ini sebetulnya ISA 2 ini untuk apa? Untuk penyiraman atau untuk itu Mas, untuk apa? Security itu loh. Jadi nanti bawanya dia kamera saja. Rekam kamera gitu. Itu Kamera inframerah itu ya Pak. ya kamera, ada kamera yang di dalamnya itu sudah ada chipnya, memori. Jadi dia bisa merekam gitu. Dan nanti hasil rekamannya dilihat pakai apa? HP atau pakai apa. Atau kalau ini sudah berbasis IoT ya nanti langsung bisa dilihat. Nggak usah cuma butuh kamera saja. Oke ya, coba nanti lagi. Yang lainnya Ahmad Sifa Ya, Pak. ada. Makasih Pak. Ada, Pak. Implementasi IoT untuk drone pengintai menggunakan kamera thermal dengan sistem otomatis. So ini kamu yang buat ini mirip tadi ya. Ini buat apa Mas? Iya, Kamera thermal ini buat apa? Untuk deteksi apa? Kamera deteksi orang sih Pak maksudnya. Untuk sistem keamanan toh, penerapan IoT Iya, untuk sistem keamanan apa misalnya ruang atau gedung misalnya gitu. Ini yang Lingkungan, saya maksud. Pak. Ya lingkungan. Jadi tadi yang school ini tetap ini aja ya. Jadi menggunakan apa namanya untuk tanaman. Kalau ini yang untuk keamanan. Paham ya? Nanti kan dibuat dulu jalur drone-nya itu toh. Iya, Pak. Itu nanti drone-nya nggak kamera, dia bisa merekam itu. Jelas ya Mas ya? Iya, Pak. Ya ini nanti diperbaiki sedikit judulnya. Baik, Ya, saya baik, kira untuk kali ini cukup ya. Nanti untuk tugasnya, nanti minggu depan ini ditekskan ya judulnya ya. Judulnya tolong ditekskan. Terus kita masuk ke berikutnya, tahap berikutnya adalah menyusun latar belakang. Jelas ya Mas ya? Iya. Iya Pak. Ya, jadi tugas untuk minggu depan nanti judulnya itu harus sudah fix, sudah final. Kemudian nanti kita menyusun latar belakang. Oke ya, saya kira untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Oh ya, satu pesan ya, untuk nanti video ini kan saya rekam, saya upload ke YouTube ya, kira-kira setengah jam lagi. Nanti silakan untuk dilihat. Dilihat ya, dibuka YouTube-nya, nanti Anda terdeteksi absen di situ. Kalau tidak buka YouTube-nya, tidak terdeteksi absen. Paham ya, Mas? Baik, Pak. Nanti di YouTube-nya Dari Siakat apa langsung lewat YouTube, Pak? Ya, maksudnya dari Siakat. Jangan kamu kopikan di WA ya. Kalau di WA nggak bisa kelihatan. Paham Masuk ya? Siakat dulu, Pak ya? Ya, nanti masuk Siakat, di situ ada YouTube-nya toh. Kamu tinggal play gitu. Ya. Nanti akan terekam di sana. Baik, saya kira cukup sekian dulu ya. Selamat menunaikan sholat maghrib ya. Selamat beraktivitas yang lain. Oke, selamat malam. Oke, Pak. Malam. Malam Pak. Ya, oke.